yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka tafaqquh fid din, belajar ilmu agama. Yang insyaallah kita akan membahas sedikit bab keluarga, bab rumah tangga, dengan tema membangun keluarga sakinah, membangun keluarga sakinah. Qadarullah, tadinya mau live tapi sinyalnya macet-macet, akhirnya video. Ala kulli hal, jadi tidak jadi live, udah cuman ambil video aja. Baik, kita sedikit akan membahas bagaimana cara membangun keluarga sakinah. Ana yakin semua yang hadir di sini sudah nikah. Sudah, Pak? Yang kedua sudah? Sudah semua? Alhamdulillah. Ada yang masih bujang? Hah? Kalau masih bujang bagus ini didengar. Siap-siap untuk pernikahan. Kalau yang sudah nikah bagus juga. Siapa tahu buka cabang. Siapa tahu ada yang mau buka cabang yang satu gagal. Bismillah, cabang yang kedua bangunannya bagus. Membangun keluarga yang sakinah itu tentunya harus kita pelajari, Pak. Karena bahagia kita itu bisa kita mulai dari rumah kecil kita. Kalau kita sudah tidak bahagia dengan rumah kecil kita, sering bertengkar, sering adu mulut, apalagi ada kekerasan, maka otomatis kehidupan kita itu akan kacau balau. Akan berpengaruh dalam dunia kerja kita. Stres, kemudian anak-anak tidak terurus, dan berbagai macam hal yang akan terjadi tatkala kita tidak mampu membangun rumah yang baik, membangun keluarga yang sakinah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwasanya keluarga kita, keluarga kecil kita, istri kita itu adalah tempat ketenangan untuk kita. Tempat kita mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian azwaja, pasangan-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dengannya. Jadi istri kita atau pasangan kita tujuannya untuk apa? Agar kita tentram, agar kita sakinah di dalam rumah kecil tersebut. Lantas mengapa ada yang dalam rumah tangganya itu ada cekcok, ada
bisa terjadi perceraian dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas. Jadi pasangan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tentram bersamanya, agar kita damai bersamanya. Maka itu perlu ilmu. Itu perlu ilmu, dan insya Allah kita akan kaji. Bagaimana cara kita membuat rumah atau membuat keluarga kecil kita menjadi sakinah? Yang pertama adalah tentunya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Poin yang pertama adalah takwa Allah. Poin yang pertama adalah bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar nikah, bekerja, menafkahi, bukan. Tapi rumah kecil kita itu dibangun atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertakwa dalam rumah tangga? Artinya apa? Kepala rumah tangga itu memberikan contoh yang baik kepada istrinya, memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Di antaranya adalah memerintahkan kepada keluarganya untuk sholat, merintahkan kepada istrinya untuk menunaikan sholat. Kalau sekiranya seorang suami tidak bertakwa dalam hal ini, apalagi suaminya tidak sholat, maka awal dari pondasi itu sudah rusak. Bahkan kita dapati ada yang suaminya sama sekali tidak sholat, istrinya pun ikut-ikutan tidak sholat. Ini ibaratkan rumah yang keropos, Pak. Rumah yang keropos, yang kalau digoyang sedikit saja hancur itu rumah. Rumahnya mungkin tidak ada tiangnya, karena sholat adalah tiang dalam agama kita. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rumah tangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua, ittaqullah fin nisa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas istri-istri kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas wanita yang kita miliki. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanah. Karena kalian menikah dengannya itu ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah untuk apa? Agar kita membimbing dia kepada hal yang baik. Kita mengajarkan dia kepada kebaikan, kita melarang dia dari keburukan. Maka ketika kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, satu pondasi sudah kita kuatkan. Sudah kita kuatkan pondasi rumah kita. Sehingga bisa jadi keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu artinya kita tentram di situ, Pak. Kita kalau pulang ke rumah itu lihat istri, Masya Allah, istriku cantiknya. Bukan pulang ke rumah, masa apa kamu? Pulang ke rumah galau. Ada yang kayak gitu, Pak. Pulang ke rumah lihat istri galau. Bahkan istrinya juga, kok pulang, Mas? Pertanyaannya bukan lagi cepatnya pulang. Ini pertanyaannya sudah, kok pulang, Mas? Seakan-akan istrinya bosan suaminya di rumah. Ini bisa jadi karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ma'qil bin Ubaidillah Al-Jazari pernah mengatakan, kanatil ulama idza iltaqaw tasawaw bihadhihi al-kalimat.
Dahulu para alim ulama, tatkala mereka bertemu, Pak, berjumpa, mereka saling menasehati. Mereka saling memberi nasihat antara satu sama lainnya. Nasihatnya apa, Pak? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, maka niscaya urusan kita akan mudah. Niscaya urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam urusan melirik perempuan lain. Karena bisa jadi rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput rumah sendiri. Dan ini sebagai teguran untuk para wanita. Karena wanita itu kalau sudah bersuami harus memperbanyak dandan untuk suaminya. Ini, Pak. Jadi kita kalau ketemu istri kita nanti suruh dia berdandan. Suruh dia berhias di hadapan suaminya. Jangan kalau keluar rumah baru berhias. Di dalam nggak mandi. Kemudian tidak berdandan, tidak berhias di hadapan suaminya. Karena hal ini membuat seorang suami itu bisa melirik wanita lain. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput rumah sendiri. Paham ya, Pak? Anunya pepatah ya. Karena fitnah wanita itu di luar besar, Pak. Fitnah wanita itu sangatlah besar untuk kaum laki. Nabi SAW mengatakan kepada kita, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan fitnah, ujian yang paling besar atas laki-laki kecuali wanita. Jadi ujian kita itu wanita, Pak. Ujian kita itu wanita, makanya kita dikasih 4. Tapi dengan cara yang baik. Memang benar-benar mampu. Bukan hanya keinginan semata, tapi dengan dilandaskan kemampuan. Karena perempuan itu sangat berbahaya bagi laki-laki. Sangat berbahaya. Apalagi sekarang kita lihat perempuan sekarang itu dandannya bukan main lagi. Bukan main, tidak ada lawan. Berhias di luar itu tidak ada lawan lagi. Apalagi skincare sekarang membuat orang yang tua bisa muda. Apalagi filter. Ada filter sekarang, filter jadi kembali cantik. Yang keriput bisa kenceng, padahal di layar saja. Dan Nabi SAW, al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istasrafaha asy-syaitan. Perempuan itu seluruh tubuhnya itu adalah aurat, Pak. Seluruh tubuhnya adalah aurat. Nah, ini besar kita cobaan kita itu, Pak. Kita kalau lihat sendal perempuan itu sudah tergoda. Wih, sendalnya. Masya Allah. Dari sendalnya ini. Bagaimana orangnya nih? Kita sudah membayangkan jauh. Itu kalau perempuan pakai sendal swallow, jadi cantik itu swallow itu. Jadi bagus itu. Masih cuman lihat kuku aja berwarna, sudah dibayangkan. Ini fitnah bagi laki-laki. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal kita membangun rumah kita agar sakinah, mawaddah warahmah, penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh ketentraman dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama. Yang kedua, bermuamalah dengan istri dengan muamalah yang baik. Mempergauli istri dengan yang baik. Tidak semena-mena dengan istri. Tidak berkata kasar kepada istri. Tidak mencaci maki istri. Apalagi menghardik, apalagi memukul istri dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah kalian yang baik kepada istri-istri kalian. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku. Nabi SAW sudah mencontohkan kepada kita. Jadi Pak, kalau termasuk standar orang itu baik, itu kalau dia baik kepada keluarganya, kepada anak istrinya, terlebih lagi istrinya yang menemaninya. Makanya SKCK itu perlu diganti. SKCK itu perlu diganti. Ganti ke surat keterangan istri, SKI. Surat keterangan istri. Karena istri kita yang paling tahu kita, Pak. Iya enggak? Istri kita tuh yang paling tahu kita. Dari awal kita bangun tidur seperti apa. Seperti apa kita di rumah, itu istri kita yang paling tahu. Kalau kita keluar, tetangga kita, orang tua kita, teman kita itu nggak tahu bagaimana sifat kita aslinya. Makanya istri kita itu yang paling tahu. Dan kewajiban kita kepada istri kita adalah melakukan hal yang baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, berlembut kepada mereka, lemah lembut kepada istri-istri kita, tidak berkata kasar, apalagi mencacinya. Kalau sudah emosi, sudah main tangan, ini tidak diperbolehkan. Bahkan dalam negara kita saja sudah masuk ke KDRT, apalagi dalam urusan agama. Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan satu dinar yang kamu infakkan kepada budak, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, satu dinar yang kamu berikan kepada keluargamu, itu lebih baik dibanding apa yang kalian tadi infakkan. Yang paling baik adalah apa yang kita kasih kepada keluarga kita. Ini artinya muamalah dengan cara yang baik kepada anak istri kita. Jangan sampai kita pelit kepada anak istri kita. Kalau sama temennya, traktir rokok 1 slot. Sama istri, ya, uang jajan 50.000. Uang jajan dikasih 50.000 istrinya. Tapi pengen makan ayam. Harga ayam aja 1 60.000. Jadi kita harus berbuat baik kepada istri kita. Kalau istri kita lagi capek, bantu dia, Pak. Jangan semena-mena. Istri kita lagi capek, disuruh lagi cuci piring, kita lah yang cuci piring. Istri kita lagi capek, lagi lelah,
Tidak bisa cuci pakaian, kita yang cucikan pakaian. Tidak terhina kita, Pak. Tidak terhina kita. Kalau kita bantu istri kita tidak akan terhina. Bukan berarti kita menjadi terhina di hadapan orang, akan tetapi kita menjadi mulia. Istri kita itu tambah sayang kalau kayak gitu, Pak. Kita yang sapu-sapu rumah, Masya Allah suamiku tiap hari ya kayak gitu. Kita masakkan, sekali-sekali kita masakkan. Itu, Pak, biar masakan kita asin seasin-asinnya, itu dikatakan Masya Allah enak, enak, Pak. Padahal asin, padahal tawar, padahal nggak ada rasanya. Karena sudah apa? Mawaddah, sudah cinta yang tumbuh. Meskipun nanti akhir-akhirnya beli makanan di luar, tapi di situ ada bermuamalah dengan istri yang dengan cara yang baik. Khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah kalian yang berbuat baik kepada istri-istri kalian. Di antara contoh cara kita berbuat baik kepada istri kita adalah ngajak ngobrol, Pak. Ngajak ngobrol. Ditanya kalau kita pulang kerja, Mi, sayang, cintaku. Ditanya, ngapain aja di rumah? Ditanya, anak-anak kenapa? Ditanya, apa yang terjadi? Kalau enggak kita tanya, kamu mau beli apa? Mau oleh-oleh tidak? Ditanya, Pak. Dan Nabi SAW sebelum tidur, Pak, itu ngobrol sama istri-istrinya. Sebelum tidur, itu ngobrol dulu, canda-canda sama istrinya sebelum tidur. Kita enggak. Kita jam berapa, Mi? Jam 12, Mi. Tidur sudah. Sibuk. Nabi SAW menceritakan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Bittu inda khalati Maimunah." Aku bermalam di rumahnya tanteku Maimunah. Maimunah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahli sa'atan. Sebelum beliau tidur, beliau ngobrol dulu sama istrinya nih, Maimunah. 1 jam ngobrol, Pak. Ngobrol aja. Ya, mungkin canda-canda di situ. Saling bertukar pikiran. Summa raqada. Kemudian setelah beliau ngobrol sama istrinya, itu beliau tidur. Ini perlu, Pak. Perlu kita praktekkan. Mungkin kalau kita mau tidur, Mi, makasih ya sudah dimasakkan tadi. Mi, makasih ya sudah dicucikan baju Abi tadi, sudah disetrikakan. Nah itu, Pak, langgeng itu. Langgeng. Biar kita sampai tua seperti itu, insya Allah langgeng. Sakinah, ya. Itu kalau kita keluar, istri kita rindu sama kita. Kalau kita kerja, istri kita itu nelpon terus. Kapan pulang, kapan pulang. Ada yang kayak gitu, Pak. Ada yang istrinya kalau ditinggal kerja, chat, kapan pulang? Aku sudah kangen. Ini enggak lebay, Pak. Ini enggak lebay. Ini masalah hubungan romantis dalam keluarga. Hal yang kecil seperti ini bisa menumbuhkan sakinah, tentram sama istri. Sampai kalau yang seperti ini disayang, Pak, sama istrinya. Sampai tidak rela itu istri. Dibagi 2 cintanya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kedua pasangan harus saling memahami. Kedua pasangan harus saling mengerti. Mengerti dalam hal apa? Mengerti dalam hal
kemanusiaan. Contohnya apa? Istri saya punya salah, saya juga pasti punya salah. Istri saya punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Istri saya punya kelebihan, saya pun punya kelebihan. Kalau kita seimbangkan hal ini, maka insya Allah kita akan dapatkan keluarga yang sakinah. Jangan sampai kita melihat keburukan istri itu lebih banyak dibanding kebaikannya. Kamu itu nggak pernah ini, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Dimarahin istrinya, akhirnya cerai. Tapi kita lihat kebaikan istri kita. Kita lihat kebaikan dia. Dia yang masakkan kita, dia yang cucikan baju, dia yang ngurus anak-anak, dia yang nyetrika baju kita, dia yang nyapu rumah. Kita apa? Sibuk aku, Mas. Iya sibuk. Tapi kita harus mengerti kepada istri kita. Kalau istri kita punya kesalahan, ingat, kebaikan-kebaikan istri kita masih banyak daripada keburukan-keburukan yang dia lakukan. Begitupun sebaliknya, perempuan, karena tidak ada perempuan sini, perempuan juga harus seperti itu. Ini biasanya mazhab perempuan itu, kalau lihat satu kesalahan kepada suaminya itu diingat terus. Sampai suaminya itu mati diingat. Kayak kata Nabi SAW, uritun nar, fa'idha aktsaru ahliha nisa. Aku ditampakkan neraka. Nabi SAW ditampakkan kepadanya neraka. Ternyata penduduknya yang paling banyak itu perempuan. Perempuan, Pak. Kenapa? Yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada suami-suami mereka. Kufur. Kenapa? Sudah dikasih nafkah 10 juta. Masih kurang. Dan ini terjadi, Pak. Terjadi. Saya dapat kabar dari salah satu ustadz. Dan ustadz itu mendengar langsung dari pelakunya yang mengalami hal tersebut. Keluarga ini, suaminya awalnya itu kerjaannya bagus, Pak. Bagus kerjaannya. Istrinya sayang, sampai suaminya bisa beli rumah. Alhamdulillah, kehidupannya itu bagus. Dia punya harta. Suatu ketika, suaminya mulai pensiun, mulai tua. Gajinya berkurang. Istrinya itu kufur kepada suaminya. Dari segi apa? Suaminya tidak mau dilayani lagi. Sampai suaminya terkena penyakit impoten. Naudzubillah min dzalik. Ini ada perempuan seperti ini tidak baik. Kayak perempuan yang paling banyak di dalam neraka. Karena mereka ini ketika melihat suaminya salah satu kali salah aja, itu diingat-ingat sampai 7 turunan mungkin. Diingat-ingat terus. Jangan sampai laki-laki mempunyai sifat seperti ini, Pak. Laki-laki itu tidak seperti itu. Kalau sudah ada kesalahan dilihat dari saudaranya, tidak diungkit-ungkit lagi. Kalau perempuan itu biasanya diungkit-ungkit. Illa man rahimahullah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah kita mencintai pasangan kita dengan cinta yang sewajarnya. Jangan berlebihan. Ustaz, aku kalau ditinggal istriku mau mati aku. Ini cinta apa namanya nih? Bucin. Budak cinta. Kalau kata Ustaz Khalid hafizahullah, ini cemen orangnya nih. Bukan laki-laki nih. Laki-laki itu kata Ustaz Arifin Badri hafizahullah ta'ala waktu kita kuliah. Itu kita mahasiswa belum nikah. Ada sebagian mahasiswa yang sudah nikah.
Laki-laki itu, kalian itu, kata beliau, punya jari telunjuk. Untuk apa jari telunjuk itu? Kalau kamu ditolak satu rumah, ketok rumah yang lain. Tolak di sini, ketok lagi di sini. Ini gunanya, Pak. Jari telunjuk salah satu gunanya tuh. Ditolak satu rumah ini, lari ke rumah lain. Ketok rumah lain lagi yang ada akhwatnya di situ. Artinya apa? Jangan terlalu mencintai, maksudnya mencintai berlebihan, sehingga bisa gila. Dan ini terjadi, Pak, di kampung saya itu ada yang gila, laki-laki. Awalnya dia menikah. Dia awalnya waras. Awalnya dia menikah, tapi ibunya suami ini itu tidak suka sama mantunya. Akhirnya dipisahin lah mereka. Dipisah mereka berdua. Dipisah secara paksa. Laki-laki ini akhirnya sampai sekarang gila, Pak. Gila sampai sekarang. Ya, karena tadi terlalu mencintai, ya. Seperti dia mencintai Allah. Bahaya, ini bisa masuk kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia ada yang mengambil berhala-berhala. Ada yang menjadikan berhala-berhala tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada berhala tersebut melebihi seperti mereka cinta kepada Allah. Disamaratakan, Mbak. Artinya apa? Kita itu harus mendahulukan cinta kita kepada Allah dibanding cinta kita kepada makhluk. Maka kita harus berhadapan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi makhluk. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. La ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam hal bermaksiat kepada Allah. Kalau istri kita nyuruh kita tidak sholat, kalau istri kita nyuruh kita mencuri, kalau istri kita, pasangan kita nyuruh berbuat yang tidak dirodai oleh Allah, tidak ada ketaatan kepada mereka. Artinya kita tidak boleh tunduk kepada mereka. Jangan sampai karena terlalu cinta, apa saja dihalalkan, apa saja diterjang, apa saja dilakukan demi menaklukkan cintanya. Kalau berlebihan, dia bisa masuk kepada kesyirikan. Syair mengatakan, hubbuka syai' yu'mi wa yu'sim. Yu'mi wa yu'sim. Cinta itu, cinta kepada sesuatu ketika berlebihan itu bisa membuat buta. Kayak ada cinta buta, Pak. Jadi warna merah kelihatannya warna pink. Cinta buta namanya. Terlalu kesemsem. Bisa menjadikan kita tuli. Itu cinta, kebahaya kalau kita terlalu mencintai. Ya, dari sini kalau kita menyeimbangkan cinta kita, tidak terlalu cinta kepada dia, artinya apa? Kita cinta, tapi kalau itu bertentangan dengan haknya Allah, maka itu tidak boleh. Ya. Ini yang membuat kita rumah tangga kita itu menjadi tidak sakinah, menjadi tidak mawaddah, menjadi tidak warahmah. Ya. Akhirnya rusak rumah tangga tersebut. Itu yang ke berapa, Pak? 4. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari akhirat kelak itu akan menjadi musuh antara satu sama lainnya, Pak. Bisa jadi, Pak, bisa jadi istri kita itu jadi musuh untuk kita. Bisa jadi istri kita itu jadi musuh untuk kita. Contohnya, Pak, contohnya istrinya Abu Lahab, Pak. Istrinya Abu Lahab itu
pembawa kayu bakar di neraka. Jadi Abu Lahab disiksa dengan api neraka, itu yang bawa kayu bakarnya itu istrinya. Istrinya Pak yang bawaan biar nyala lagi apinya. Disiksa juga dia di situ. Jadi musuh istrinya. Awalnya dia terlalu cinta kepada suaminya, akhirnya menentang Nabi SAW. Akhirnya mereka berdua dimasukkan ke dalam neraka. Dan di akhirat, di dalam neraka mereka saling bermusuhan. Mereka saling bermusuhan. Dan Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau itu dilakukan, kalian akan mendapatkan manisnya keimanan. Di antaranya apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Ya. Hendaklah seseorang mencintai seseorang yang lainnya, tidaklah dia cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau sekiranya suatu saat nanti pasangannya itu berbuat maksiat dan meninggalkan dia, tidak akan berpengaruh kepada kehidupannya. Ini laki-laki sejati, Pak. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14. At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ada, Pak? Ada enggak? Ada. Ada yang menjadi musuh bagi kita. Contohnya apa? Istri kita kalau disuruh pakai kerudung keluar rumah, dia enggak mau. Nah, makin hari kita biarkan, enggak apa-apalah. Cantik juga kok dia kalau keluar rumah enggak pakai kerudung. Akhirnya istri kita nggak pakai kerudung, kita yang dapat dosanya. Kita yang dapat dosanya. Ini menjadi musuh bagi kita. Karena apa? Dia yang menjerumuskan kita kepada neraka. Begitupun sebaliknya kita, Pak. Begitupun sebaliknya kita. Istri-istri kita bisa menjadi musuh bagi kita. Begitupun sebaliknya. Seorang suami bisa menjadi musuh bagi istri-istrinya. Makanya jangan terlalu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dan ini mungkin yang sebelum terakhir, yang kelima. Insyaallah kita ada 6 poin. Yang kelima, tidak suudzon kepada pasangan kita. Tidak suudzon kepada pasangan kita. Lagi kepo. Mas, kamu chat siapa sih senyum-senyum? Ya, HP suaminya dicek-cek. Curiga aku ini. Ada simpanan kayaknya dia. Ada istri baru dia. Nah, ini bagi perempuan tidak boleh. Hak suami itu, dia punya handphone, tidak boleh. Istri itu otak-atik handphone suaminya. Apalagi cari-cari kesalahan suaminya. Ini chat siapa dia nih? Dicek story suaminya. Oh kan? Dia chat teman kantornya. Namanya Yani. Namanya Yani. Padahal Yani itu laki-laki. Itu terjadi, Pak. Terkadang ada nama laki-laki itu dipakai, nama perempuan itu dipakai laki-laki. Iya, Pak. Ini terjadi sama teman kita. Teman kita punya, anak rasa dia nggak bakalan nonton. Dia namanya Suryani. Dia itu hafizahullah, tukang pungut dana, Pak. Nama lengkapnya itu Suryani. Nama lengkapnya Suryani.
dia transfer uang ke rekening Retno. Kalau di Jawa biasanya Retno itu dia masuk perempuan. Retno. Transfer lah. Akhirnya bukan Retno, Afwan. Bukan Retno. Suryani transfer kepada ada dua pasangan itu suaminya mau infak. Nah, infak ke siapa? Ke Suryani ini. Infak ke Suryani dengan rekening Suryani, Pak. Transfer lah, enggak tahu berapa nominalnya, ditransfer lah. Karena istrinya lihat-lihat HP suaminya, di otak-atik HP suaminya, ketahuanlah historinya, bekas transfer. Kan biasanya ada histori transfer. Mas, ini siapa nih? Kamu transfer sama siapa? Suryani ini perempuan. Ini laki-laki, Dek. Perempuan ini. Laki-laki nih. Sampai mau tengkar itu, Pak. Sampai mau tengkar. Akhirnya ditelepon lah Suryani ini. Assalamualaikum. Ini benar nama Suryani, bukan bohong. Enggak percaya, pokoknya istrinya tuh enggak percaya. Akhirnya Pak Suryani datang ke rumah ini, ke rumah suami istri ini, untuk klarifikasi. Bawa KTP dia, Pak. Nah, ini KTP ku, Suryani namaku. Alhamdulillah, enggak jadi cerai dia. karena itu tadi terlalu kepo dengan urusan suaminya. Begitupun kita, Pak. Kita jangan terlalu curiga kepada istri kita. Kecuali memang ada bukti-bukti yang nyata. Ya. Kecuali memang ada bukti-bukti yang nyata. Jangan sampai kita menuduh istri kita selingkuh, berzina. Ini masuk kepada hukum li'an nanti. Ada hukum li'an. Jadi dalam syariat itu, kalau kita menuduh istri kita berzina atau selingkuh, kita harus mendatangkan 4 saksi, Pak. Kita harus mendatangkan 4 saksi. Dan saksinya itu harus benar-benar melihat. Kalau cuman CCTV, Anda dianggap. Nah, ini kenapa? Karena penting itu. Dalam hal tuduh-menuduh itu tidak diperbolehkan. Makanya harus datangkan 4 saksi. Harus datangkan 4 saksi. Kalau dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi bahwasanya istrinya selingkuh, dia harus bersumpah kepada Allah. Dia harus bersumpah 4 kali, dan sumpah yang kelima kali dia harus melaknat dirinya sendiri. Bahaya, Pak. Ini masuk hukum li'an. Hukum li'an, saling melaknat nanti. Saling melaknat. Jadi istri melaknat dirinya sendiri, suami melaknat dirinya sendiri. Kecuali memang istri mengakui kesalahannya. Ini berasal dari apa? Berasal dari suuzon yang kita lemparkan kepada pasangan kita. Sampai-sampai sekarang HP istri biasanya dihack, HP suami dihack, WA-nya dihack. Dihack siapa? Dihack sama pasangannya sendiri. Nah, ini tidak boleh. Terlalu suuzon kepada pasangan kita. Nah, ini yang membuat rumah kita tidak sakinah. Ya. Keluarga kita tidak sakinah, tidak mawaddah, tidak warahmah. Ya. Kayak sewajarnya saja. Ya. Jangan sampai berlebihan dalam prasangka kepada pasangan kita. Yang terakhir, jangan sampai kita membanding-bandingkan pasangan kita. Kamu coba kamu pakai skincare ini, itu istri temanku pakai skincare ini mulus mukanya. Dibanding-bandingkan istrinya sama istri orang lain. Nah, ini bahaya nih, Pak. Jangan sampai kita bandingkan istri kita dengan
dengan orang lain. Begitupun perempuan, jangan bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Itu suaminya Ibu Nuri itu hebat dia, jadi jadi bos. Dibanding-bandingkan suaminya, padahal suaminya kasihan cuman kuli. Padahal suaminya cuman jual beli online. Maka dari sini bisa terjadi retaknya rumah tangga. Dari sini, Pak. Dari sini terjadi retak rumah tangga karena dibanding-bandingkan. Kita pernah magang di KUA waktu kita semester 5 kalau tidak salah. Semester 5 itu magang di KUA, Pak. Magang di KUA sama magang di pengadilan agama. Kita magang di KUA itu 1 bulan. Itu, Pak, angka perceraian itu tertinggi di Jember. Angka perceraian itu tertinggi di Jember. Tidak tahu kalau di Jawa yang lainnya. Itu hampir tiap hari tuh cerai. Dan alasannya hanya karena biasa saja. Dan tiap hari kita saksikan. Ya. Karena apa? Karena tadi poin-poin tadi yang kita sebutkan itu tidak terpenuhi. Bisa jadi retaknya rumah tangga itu diakibatkan karena tidak bertakwa kepada Allah. Karena membanding-bandingkan antara suaminya dengan suami orang lain, bandingkan suaminya dengan laki-laki lain, dibandingkan istrinya dengan istri yang lain. Itulah tadi, rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput rumah sendiri. Kalau laki-laki banding-bandingkan seperti itu, ya nikahin aja. Tapi jangan nikahin istri orang. Jangan nikahin istri orang. Jangan jadi pelakor. Dan ini bisa terjadi. Kisahnya itu kalau kita biasanya kalau itu selingkuh terjadi, seorang istri selingkuh dengan suami orang lain. Akhirnya ketahuan mereka sama-sama selingkuh, ini nikah. Setelah mereka nikah, kedua-duanya selingkuh lagi, Pak. Setelah mereka nikah kan habis ketahuan selingkuh, mereka nikah. Setelah berjalan rumah tangganya, selingkuh lagi. Si perempuan selingkuh sama orang lain, si laki-laki selingkuh juga sama orang lain. Nah, ini penyakit. Dari sini bisa rusak hubungan rumah tangga. Dan iblis itu, Pak, paling suka kalau ada pasangan yang bercerai. Itu tujuannya sudah itu. Tujuan iblis itu. Ya. Kayak prestasi yang paling tinggi itu bisa memisahkan antara dua orang yang saling mencintai. Awal-awal kasmaran, setelah nikah dibujuk-bujuk, akhirnya dibujuk untuk bercerai. Nah, maka kalau kita bisa mempertahankan rumah tangga kita, alhamdulillah. Jangan sampai bercerai. Apalagi bukan berarti dalam agama kita tidak ada hukum cerai. Diperbolehkan dalam agama kita, diperbolehkan. Akan tetapi mempertahankan rumah tangga kita itu lebih baik. Maka di antara poin-poin yang kita sebutkan ini salah satu cara agar kita bisa menjadikan rumah kecil kita, menjadikan keluarga kita jadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya. Adapun sebenarnya masih banyak. Kalau mungkin bapak-bapak ya lebih mengetahui, maksudnya ada poin-poin yang lain diketahui oleh bapak-bapak, itu termasuk bagian dari sebab-sebab rumah tangga kita menjadi sakinah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya kapan selesai? Ada yang ditanyakan? Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan nikmat
sehat dan nikmat kesempatan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan Pak. Kalau tidak ada, kita tutup. Nggak ada. Alhamdulillah, nggak ada. Karena kalau banyak pertanyaan, nanti banyak nggak dijawab. Baik, Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.